Kamtibmas pasca mediasi perdamaian keributan kedua lingkungan. Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai penyangga beras nasional bersama 6 provinsi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali iNews NTB menjumpai Anda edisi hari ini. Tentunya beragam informasi di Nusa Tenggara Barat yang aktual dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Kita awali berita di hari ini. Pemirsa, menjaga Kamtibmas pasca mediasi perdamaian keributan kedua lingkungan di Kota Mataram, tim gabungan dari Polri TNI gencarkan patroli skala besar. Sebanyak 300 personil gabungan dari Samapta Polda NTB, Polresta Mataram, Kodim 1606 Mataram, serta Satpol PP Pemkot Kota Mataram dikerahkan saat patroli skala besar setelah kedua lingkungan tersebut berhasil dimediasi berdamai. Saat di lapangan, masyarakat dari kedua lingkungan yang bertikai menyerahkan senjata rakitan yang diduga digunakan untuk memancing keributan. Kapolresta Mataram menjelaskan patroli skala besar dilakukan untuk menjaga rasa aman dan nyaman masyarakat Kota Mataram. Kami sampaikan kepada masyarakat Pojok dan Taliwang, tujuan utama kami patroli adalah Harkamtibmas. Menimbulkan rasa nyaman, aman kepada warga Monjok dan Taliwang. Kami juga ingin warga Monjok, Taliwang bebas berusaha, nyaman berusaha. Tidak seperti yang dulu tahun 2014, 2018. Kemarin juga ada tembok roboh pun, kita bantu bersama, kita upaya bersama. Jadi upaya kita bersama tidak hanya malam ini, tidak. Seterusnya akan kita terus mengupayakan situasi Monjok dan Taliwang aman dan kondusif. Kepala Lingkungan Monjok Culik Suhaimi menjelaskan berharap kejadian tidak terulang lagi sehingga warga Monjok dan Taliwang tetap rukun. Mungkin kedepannya besar harapan kasus atau kejadian-kejadian sudah tidak bisa terulang lagi sehingga rukunnya antara warga Monjok Bangka Culik dan warga Karang Taliwang. Lingkungan Monjok Culik menyerahkan 3 buah senjata gas paralon rakitan, 11 ketapel, dan 96 anak panah, dan lingkungan Karang Taliwang menyerahkan 23 anak panah. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai penyangga beras nasional bersama 6 provinsi lainnya untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dalam menghadapi ancaman El Nino. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turun langsung ke sawah milik kelompok tani di Karang Baru Mataram untuk melakukan penanaman padi. Mentan RI Syahrul Yassin Limpo menegaskan pihaknya diminta Presiden Joko Widodo untuk mencari lahan pertanian yang masih memiliki ketersediaan air cukup untuk bertani di tengah ancaman El Nino tahun ini. Sehingga provinsi bersama dengan 6 provinsi lain di Indonesia seperti Jawa, Sumatera menjadi provinsi penyangga kebutuhan pangan nasional termasuk beras. Nusa Tenggara Barat ditargetkan 500.000 hektar lahan harus ditanam komoditi padi dengan target 1,2 juta ton gabah untuk menyuplai kebutuhan 20 juta ton lebih masyarakat Indonesia. Antisipasi dampak El Nino, Syahrul Yassin Limpo mengajak Pemprov NTB dan Kabupaten Kota untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dengan berbagai antisipasi harus dilakukan secara serius. Katakanlah ketersediaan pangan kita khususnya beras menghadapi kontraksi hadirnya El Nino sebagai ancaman. Tentu saja kita berharap El Nino ini tidak dalam pendekatan yang sangat ekstrim, tapi apapun namanya kita harus punya langkah dan antisipasi yang sangat serius. Kenapa memilih NTB? Karena NTB teruji dalam beberapa proses akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, produktivitas berasnya terus meningkat dan overstocknya juga makin baik. Oleh karena itu, posisi ini tentu harus didorong dan diberi ruang.
NTB mungkin sudah selesai dengan kepentingan beras secara ke dalam, kepentingan masyarakatnya, tapi NTB harus berkontribusi pada kepentingan nasional. Selain itu, Kementan juga melakukan intervensi melalui penyediaan benih tahan kekeringan yang dibagikan kepada petani, memberikan edukasi pembuatan pupuk hayati biosaka, dan OPT intervensi mekanisasi dan teknologi dan khusus pada daerah merah yakni daerah yang defisit air, ke depan akan ditanam komoditi lain guna memperkuat ketahanan pangan daerah tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan nelayan di Lombok Tengah mengeluhkan aturan pemerintah terkait larangan penangkapan dan juga ekspor benur lobster. Selain itu, para nelayan juga mengaku terpuruk dengan ancaman pidana dan pencarian mereka juga turun drastis. Ratusan nelayan di Lombok Tengah keluhkan aturan pemerintah terkait penangkapan dan ekspor benih-bening lobster atau BBL yang membuat para nelayan semakin terpuruk dengan aturan tersebut. Bahkan tidak sedikit nelayan melarat lantaran mata pencaharian mereka yang terbatas. Padahal sebelumnya para nelayan pernah menikmati hidup sejahtera dengan harga BBL tertinggi mencapai Rp50.000. Keluhan ini disampaikan para nelayan saat diskusi bersama penggiat budidaya lobster Nusantara di Dusun Bumbang, Desa Merta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Selain mata pencarian yang terbatas, para nelayan juga harus dihantui dengan pidana ketika menangkap dan memperdagangkan BBL. Salah satu nelayan, Ismail, mengaku akibat menangkap BBL 4 tahun lalu, ia pernah digerebek aparat kepolisian hingga istri dan anaknya ditahan di kantor polisi. Bahkan terpaksa memutuskan pendidikan anaknya di perguruan tinggi lantaran keterbatasan biaya. Tak tolong sama pemerintah agar mengubah revisi undang-undang yang dilarang. Bisa menjadi dilegalkan lah paling tidak ya di dalam negeri atau gimana pun caranya yang kita minta biar kita tidak terintimidasi oleh aparat kalau kita menangkap dan menjual. Itu harapan kami. Terkait keluhan dan aspirasi para nelayan ini, PBLN akan meneruskan ke DPR RI. Tercatat sebanyak 11.125 nelayan sudah menandatangani petisi untuk pembukaan ekspor BBL. Minta kembali bahwa keran penangkapan ekspor ini BBL ini keran mereka menangkap itu dilegalkan kan saja. Toh ini kan jalan terus ada ketakutan oleh masyarakat ya, itu sangat kita sayangkan. Jumlah BBL-nya begitu besar, sementara kita untuk mengambil sedikit saja itu nggak boleh diperbolehkan oleh aturan. Ini ada kebijakan yang populer yang memang menyakitkan oleh nelayan kita di Indonesia. Jumlah BBL di perairan Indonesia mencapai 278,3 miliar ekor per tahun dan NTB merupakan wilayah dengan jumlah BBL paling banyak. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali Araya Agaska mendapatkan gelar juara. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta.
Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pembalap asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Arai Agaska berhasil keluar sebagai juara pertama pada ajang ARRC Underbone 150cc di sirkuit Mandalika. Arai berhasil taklukkan finish posisi pertama setelah beberapa kali terlibat persaingan sengit dengan rider lainnya. Arai Agaska di Bani Laksana kembali berhasil menjadi juara pertama setelah sebelumnya menang di ajang balap Mandalika Racing Series kategori Underbone 150cc dan kini menang pada ajang balap ASEAN Road Racing Championship pada kategori yang sama. Berawal dari start urutan 29, Arai terus melaju cepat hingga pada lap ke-7, posisinya naik ke 13 besar, kemudian pada lap 6 kembali naik ke posisi 3 hingga dapat menempati posisi kedua. Pada detik-detik putaran terakhir, pertarungan semakin memanas dan terjadi aksi saling salib antara pembalap hingga menempatkan Arai pada posisi 4. Kendati demikian, beberapa detik menuju garis finish, Arai mempercepat laju kendaraannya hingga berhasil finish pada urutan pertama dengan catatan waktu 15 menit 37 detik. Siswa SMA Negeri 6 Mataram ini tidak menyangka berhasil keluar sebagai pemenang urutan pertama lantaran sebelumnya ia menargetkan posisinya di urutan kedua. Arai juga menjelaskan tenang dan fokus menjadi salah satu modal ketika ia balapan. Pas mau menjelang tikungan terakhir saya posisi 4. Nah itu terus saya tidak mau memaksakan, pasti ada aja insiden yang jatuh di situ. Dan akhirnya ada? Dan akhirnya alhamdulillah bisa ke 1. Keberhasilan Arai merebut juara pertama pada ARRC ini turut disyukuri orang tuanya karena tidak menyangka anaknya dapat menjadi juara. Dia bisa juara. Sebelumnya emang ditargetkan urutan keberapa Arai? Ya kalau kita sih pasti targetnya dia jadi juara. Cuman kan kemarin dia startnya dari 29 ya. Tidak nyangka jadi bisa jadi juara 1. Kedepan, Arai akan terus berusaha memberikan yang terbaik dan berharap dapat balapan pada ajang balap dunia, salah satunya MotoGP. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mendapat 12.000 lebih formasi CPNS pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023.
Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah daerah perjanjian kerja atau P3K akan kembali dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pemerintah daerah NTB yang sebelumnya kebagian formasi sebanyak 14.054, namun mendapat pengurangan jatah formasi menjadi 12.984 formasi untuk seluruh kabupaten kota di NTB karena ada pengurangan formasi di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Dompu yang semula sebanyak 2.582 berkurang menjadi 1.655. Sedangkan untuk tahun ini formasi P3K yang paling banyak dibuka yakni formasi untuk guru sebanyak 6.948 formasi. Kuota kita berapa sih? Ya, kita kan sudah ada kemarin 2.085. Yang provinsi? Provinsi. Jadi secara keseluruhan kita 14.000. Untuk formasi guru yang itu Pak, yang bisa dibantu, yang tidak buka formasinya dari guru, ya, yang dari P3K saja. P3K saja. Terbanyak di guru? Terbanyak memang guru, sama tenaga kesehatan, tenaga teknis yang paling sedikit. Adapun pelaksanaan seleksi serta pengumuman formasi secara terperinci belum dapat disampaikan sebab masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Menpan RB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak di lingkungan Seruni, Kecamatan Selong, Lombok Timur mengikuti sepak bola dangdut memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-78. Dan pertandingan ini berlangsung seru karena mereka bermain sambil berjoget di tengah lapangan. Beginilah aksi kocak emak-emak di lingkungan Seruni Kecamatan Selong setelah mencetak gol di pertandingan sepak bola dangdut yang di gelanggang olahraga Lalu Muslihin, Lombok Timur. Pertandingan antara emak-emak warga RT 14 dengan RT 10 ini berlangsung seru. Kedua tim bersemangat untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Pertandingan sesekali berhenti karena emak-emak ini diharuskan berjoget di tengah lapangan mengikuti irama musik dangdut yang disiapkan panitia. Aksi kocak dan joget emak-emak di lapangan menghibur warga yang hadir menonton pertandingan ini. Setelah pertandingan berlangsung 10 menit, laga ini akhirnya dimenangkan emak-emak dari RT 10 dengan skor 1-0. Tak hanya emak-emak, pertandingan sepak bola dangdut ini juga diikuti kaum laki dengan memakai pakaian daster ibu-ibu. Kegiatan ini merupakan rangkaian gebiar Seruni dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78. Kami dari RT 14. Ya, yang sangat antusias pada lomba sepak bola dangdut ini. Di mana hal ini kita memang kalah, tapi yang paling penting adalah ikut partisipasi merayakan hari kemerdekaan Indonesia Raya yang ke-78. Hidup Indonesia Raya. Seserunya, kesuaranya luar biasa, seru sekali bisa bersilaturahmi dengan warga yang lain. Kita bagi ibu-ibu yang jarang berolahraga bisa ikut olahraga juga, luar biasa, seru sekali. Pertandingan sepak bola dangdut ini menarik banyak penonton, warga yang hadir terhibur dengan aksi kocak emak-emak di tengah lapangan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, kami setelah ini akan ada informasi terkait dengan Bukit Pal Jepang untuk wisata spot trekking. Tetaplah bersama kami. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta,
Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Kira-kira boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews NTB. Bagi Anda yang menyukai wisata pendakian, Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang,
berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelantikan Ketua Pimpinan Pusat Laskar Sasak periode 2023-2028 lalu Ali Sadikin di Aula Yarsi Mataram berlangsung hikmat dengan ritual adat. Beginilah prosesi pelantikan lalu Ali Sadikin alias Midenta atau yang dijuluki Datu Anom didampingi Mami James dan para punggawa yang membawa perlengkapan ritual lainnya berlangsung hikmat. Di depan para tokoh, Midenta terlebih dahulu dimandikan oleh pengerakse Agung Majelis Adat Sasak lalu Sajim Sastrawan, didampingi pembina Laskar Sasak lalu Imam Maliki diiringi tembang Sasak dan disaksikan ratusan Laskar Sasak. Selain dimandikan, dilanjutkan dengan prosesi sembe, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari para tokoh adat, budayawan, dan ketua aman, ketua PD Laskar Sasak termasuk dari Laskar Sasak Jabodetabek. Ketua Panitia Pelantikan mengatakan pelantikan ini mengangkat tema saling tuna, saling kangen, saling periri, dan merupakan upaya tertib administrasi organisasi. Pelantikan lalu Ali Sadikin alias Midenta atau yang dijuluki Datu Anom sebagai Ketua PP Laskar Sasak periode 2023-2028 atau periode 5 tahun ke depan. Kita konsolidasi dulu. Jadi untuk memperkuat barisan kita, kenapa? Karena ada beberapa di daerah-daerah itu yang kepengurusannya sudah berakhir. Itu yang pertama kita lakukan. Kenapa? Karena kita ada di beberapa daerah, bukan hanya ada di Provinsi NTB, tetapi ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, ada di Jakarta. Nah, itu yang akan kita lakukan dulu, perapian di dalam kami. Nah, sehingga itu akan melalui perapian di dalam kita akan menuju keluar. Seperti itu. Kami dari Laskar Sasak secara organisasi itu sangat kuat untuk mendukung sistem pemilu damai tanpa intrik kiri kanan. Seperti diketahui sebelum lalu Ali Sadikin, Laskar Sasak dipimpin oleh Lalu Taharudin yang telah berbuat banyak saat pandemi COVID-19. Kepengurusan baru Laskar Sasak akan meneruskan program kerja sebelumnya sehingga kekompakan dan solidaritas diperlukan dalam menjalankan program kerja organisasi. Lalu Sajim Sastrawan meminta masyarakat Sasak untuk tetap kompak dan bersatu saat pemilu kada. Berharap dia sebagai garda terdepan ya, bangsa Sasak yang memberikan pengamanan, kenyamanan pada suku Sasak. Karena kita lihat setelah ini kan kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan mudah-mudahan lah karena bangsa Sasak ini sebentar lagi akan melaksanakan perhelatan demokrasinya, maka mudah-mudahan juga keterlibatan Laskar Sasak untuk mengamankan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakatnya ini menjadi prioritas utama. Kedepannya Laskar Sasak hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembangunan lokal dan nasional. Dengan demikian, keberadaan organisasi Laskar Sasak sangat dirasakan oleh masyarakat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya Rengganis, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.